Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan bisa pergi haji le. Amin. Amin ya robbal. Amin. Bu, Ya. suka malam minggu nggak? Enggak. Malam minggu biasanya malam yang ditunggu-tunggu karena besoknya libur. Tapi ada malam yang jauh lebih ditunggu bagi kaum muslimin, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Sebelumnya, mari kita dengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qari'ah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Alhamdulillah, tadi kita sama-sama dengar ayat surah Al-Qadar. Luar biasa ya Bu ya. Hafal nggak Bu? Insya Allah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Menurut para ulama itu adalah Al-Quran. Dan yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalian tahukah tentang malam Lailatul Qadar itu apa? Ini luar biasa komunikasi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Biasanya orang itu kalau ditanya, ini tangan apa ya? Jawabnya apa? Ini tangan Kiri. tangan kiri. Pasti dia jawab akan tangan kiri. Tapi ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan komunikasi yang berbeda langsung kepada tujuannya, langsung kepada rewardnya. Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalian tahu nggak malam Lailatul Qadar itu apa? Lalu Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ternyata malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kalau dikonversikan, kurang lebih kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu sama saja kita beribadah selama 83 tahun lebih. Maka di zaman sahabat dahulu, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan berkumpul bersama para sahabat. Lalu sahabat dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 orang Yahudi yang luar biasa soleh pada zaman itu. Mereka tidak pernah yang namanya menyekutukan Allah, tidak pernah menduakan Allah, selalu beribadah dan berjihad di jalan Allah. Salah satunya Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Yusuf bin Nun, dan lain sebagainya. 4 orang ini seakan-akan mereka itu ibadah 80 tahun tanpa henti, luar biasa. Dan sahabat kagum. Mengapa sahabat kagum? Karena rata-rata umur daripada umat Rasul itu adalah seumur Rasul, yaitu 63 tahun. Tapi kalau ada orang yang mampu beribadah selama 80 tahun tanpa berhenti, lalu sahabat merasa sedih. Kenapa? Karena umur umat Rasul itu rata-rata 60 tahun, 63 tahun. Lalu turunlah ayat yang luar biasa ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tenang, enggak usah sedih. Umatnya Rasulullah SAW diberikan malam Lailatul Qadar. Walaupun umurnya tidak panjang, tapi bagi orang yang dia mampu meraih malam Lailatul Qadar, seakan-akan dia mendapatkan pahala beribadah selama 83 tahun. Maka Rasulullah memanfaatkan ini dengan apa? Dengan cara beriktikaf. Baik, ibu-ibu ada yang mau tanya tentang tema kita hari ini? Masya Allah, yang mana nih? Saya bingung nih. Oh boleh, ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kenalkan nama saya Ibu Kembar. Saya ingin bertanya masalah itikaf. Insya Allah pada tahun ini saya punya keinginan untuk niat ingin beritikaf di masjid. Tapi saya masih ragu-ragu. Terus yang ingin saya tanyakan adalah
bagaimana caranya menghilangkan keraguan-raguan saya agar saya lebih kuat bisa beriktikaf. Dan saya rasa iktikaf ini adalah sebagai pengalaman yang sangat berharga bagi saya, sehingga saya harus melaksanakan iktikaf ini. Terima kasih atas jawabannya Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus ya. Ingin niat ibu i'tikaf, tapi bagaimana caranya ingin menguatkan hati agar mampu beriktikaf. Nabi itu i'tikaf selama 10 hari, bahkan ada yang 20 hari. Itu di masa-masa akhir Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat akhir-akhir Ramadan, Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian lebih lagi bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah dalam rangka untuk meraih daripada malam Lailatul Qadar dan kebaikan-kebaikan. Nah, bagaimana cara kita untuk istiqomah ketika kita beriktikaf? Yang pertama, kuatkan niat. Kalau niat i'tikaf itu bagus, kemudian kuat, ingin meraih ridho Allah, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah kita bisa lakukan. Yang kedua, kita harus juga tahu syarat-syarat daripada i'tikaf. Yang pertama, niat. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus mabit, ya, tinggal di situ, menetap di masjid, ya, untuk meraih daripada pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaji, berbuat amal kebaikan, ya, dengan syarat-syarat. Tidak boleh berhubungan suami istri. Kalaulah kita perhatikan nanti dengan niat yang kuat, kemudian syarat-syaratnya dan ketentuannya sudah kita pelajari, insya Allah kita akan tahu bagaimana dan istiqomah tata cara untuk beriktikaf menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu di asyru min awakhir Ramadan ini, 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita gapai terus daripada maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak kebaikan, meraih Lailatul Qadar. Bahkan kalau kita mampu, kita beriktikaf agar kita mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan daripada bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.